Salam Justisia. Halo teman-teman mahasiswa hukum Indonesia. Pada kali ini saya Hafsah Aryandini dan teman saya Widya Rahayu akan mengajak kalian mengunjungi salah satu desa adat di bagian barat Pulau Jawa untuk mempelajari budaya hukum yang ada di sana. Penduduk desa ini dikenal dengan nama suku Baduy. Untuk mengetahui budaya hukum apa saja yang kami temukan, jangan lupa tonton videonya sampai selesai ya. Suku Baduy adalah sebutan bagi masyarakat adat yang tinggal di desa Kenates, Kabupaten Lebak. Sebagaimana masyarakat adat pada umumnya, masyarakat Baduy memiliki hukum adat, yang mana mereka menyebutnya dengan Pikukuh. Lokasi desa adat ini berada di dataran tinggi Pegunungan Kendeng sekitar 78 km dari pusat pemerintahan Provinsi Banten di Kota Serang. Desa adat Baduy ini terbagi ke dalam dua wilayah, Baduy luar dan Baduy dalam. Perbedaan mendasar di antara keduanya adalah keketatan pengamalan hukum adat yang mereka sebut dengan Pikukuh. Baik Baduy dalam dan luar, keduanya tunduk terhadap Pikukuh mereka. Akan tetapi, di Baduy luar beberapa hal yang dilarang adat sudah mulai ditoleransi, seperti contohnya penggunaan sabun, sandal, dan ponsel. Meskipun begitu, bukan berarti masyarakat Baduy luar adalah orang-orang yang terasing atau terusir. Penempatan ini merupakan strategi perlindungan berlapis masyarakat Baduy. Sobat hukum, masyarakat adat Baduy memiliki sistem pemerintahan khasnya tersendiri. Seluruh kesatuan masyarakat adat ini dipimpin oleh Puun sebagai pemimpin adat tertinggi yang berwenang mengambil keputusan dan menetapkan hukum adat. Adapun perangkat adat lainnya memiliki tugas yang berbeda-beda. Pada kunjungan kali ini, kami sangat beruntung memiliki kesempatan untuk mewawancarai Jarod Saija, seorang jalur pemerintahan masyarakat Baduy yang bertugas menjadi penghubung antara masyarakat adat dan pemerintah setempat. Masyarakat adat Baduy dikenal dengan hukum adat mereka dalam bidang lingkungan. Salah satunya adalah larangan merubah kontur tanah. Haram bagi mereka merubah kondisi alam. Yang rendah tidak boleh diuruk dan yang tinggi tidak boleh diratakan. Oleh karena itu, kondisi alam di desa adat ini masih sangat terjaga. Akan tetapi, ternyata masyarakat adat Baduy tidak hanya memiliki ketentuan adat dalam hukum lingkungan, melainkan juga bidang lainnya. Hampir seluruh masyarakat adat Baduy tidak mengenal pencatatan dalam urusan keperdataan, dikarenakan mereka tidak bisa membaca dan menulis. Dalam Pikukuh mereka, baca tulis adalah salah satu hal yang dilarang. Umumnya, masyarakat Baduy tidak mencatatkan kelahiran ke kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, sehingga masyarakat Baduy banyak yang tidak tahu kapan mereka dilahirkan. Begitu juga dengan urusan keperdataan lainnya. Dalam pernikahan dan kematian tidak dilakukan pencatatan. Akan tetapi, beberapa masyarakat Baduy ada yang memiliki kartu tanda penduduk, dan sebagian juga sudah mengikuti pemilu. Dari informasi yang kami dapatkan, tanggal lahir yang dibubuhkan dalam kartu identitas tidak sama dengan tanggal lahir mereka, karena memang mereka tidak melakukan pencatatan sejak awal. Karena masyarakat adat Baduy menganut kepercayaan Sunda Wiwitan, pernikahan mereka dilaksanakan dengan hukum adat. Tidak ada prosesi pernikahan dengan ketentuan agama lain. Karena jika ada yang memutuskan untuk keluar dari kepercayaan Sunda Wiwitan, maka orang itu tidak lagi dianggap sebagai masyarakat adat dan harus tinggal di luar kampung adat. Kendati demikian, masyarakat Baduy tetap menghormati kepercayaan para pengunjung desa adat. Bahkan kami diperkenankan untuk melaksanakan sholat di rumah mereka. Mulai dari tanggal pernikahan sampai membangun rumah, semuanya dikonsultasikan kepada Puun. Sejak proses lamaran sampai pernikahan bisa memakan waktu 1 tahun. Biasanya calon menantu laki-laki akan tinggal bersama ayah calon pengantin wanita untuk dilihat ketekunannya. Jika cocok, maka ayah calon mempelai wanita akan menerima lamarannya. Masyarakat adat Baduy tidak mengenal perceraian. Hukum mereka menghendaki pernikahan 1 kali untuk selamanya. Meskipun di Baduy luar terdapat pasangan yang berpisah, itu dikarenakan alasan terkhusus seperti terjadinya perselingkuhan. Akan tetapi, tetap saja perceraian adalah hal yang tidak lazim. Luar, itu kan Baduy luar perceraian ada, tapi programnya tidak ada. Kalau di Baduy dalam, itu tidak boleh, perceraian pun tidak boleh. Biasa, cuman habis itu aja gitu ya.
Masyarakat Baduy termasuk ke dalam masyarakat dengan garis keturunan ayah, tergambar dalam kalimat, ti bapa seumur hirupna kuat, urang boga asal ti indung bae, bikang kasandingan henteu kuat nu kuat bapa. Tetapi, masyarakat Baduy tidak mengenal hukum waris. Mereka hidup sederhana dalam pemahaman bahwa bumi dan seisinya ini sejatinya milik Tuhan, dan manusia tidak berhak memiliki tanah itu melainkan hanya menumpang. Desa dan ladang adalah milik bersama. Oleh karenanya tidak ada kepemilikan atas tanah. Mereka tinggal bersama di atas tanah ulayat tanpa pernah berseteru dengan sesama karena sengketa tanah. Pasangan yang hendak membangun rumah tidak membutuhkan warisan tanah dari orang tua mereka. Cukup berkonsultasi pada puun yang akan menentukan lokasi rumah dengan kemampuan menerawangnya. Dalam urusan jual beli, masyarakat Baduy dahulu mengenal sistem barter. Namun sekarang ini jual beli dengan menggunakan uang juga sudah mulai berjalan. Dalam urusan keperdataan, masyarakat Baduy memang lebih toleransi terhadap hukum positif. Mereka juga cenderung tidak menerapkan sanksi yang tegas dalam aturan-aturan perdata. Mereka meyakini adanya karma yang dengan sendirinya akan menghukum orang-orang yang melanggar adat. Selebihnya, karakter masyarakat Baduy adalah orang-orang yang hidup bersahaja, menghindari konflik, menghargai pandangan hidup orang-orang yang berbeda dengan mereka, dan sangat teguh menjalani pikukuh dengan setulus hati tanpa tekanan. Hal itu dikarenakan bagi mereka pikukuh sudah menjadi pandangan hidup, bukan sekedar hukum yang mengatur saja. Masyarakat Baduy ternyata juga memiliki hukum yang mengatur tentang tindak kejahatan atau yang disebut dengan tindak pidana. Berdasarkan apa yang disampaikan oleh Bapak Jarosa Ija, peraturannya tidak jauh berbeda dengan hukum nasional. Akan tetapi, masyarakat Baduy mempercayai dengan adanya hukum karma. Sebagai contoh untuk kasus pembunuhan, bagi masyarakat Baduy sendiri, meneteskan darah seseorang itu berat sekali aturannya. Harus dilaksanakannya penyeboran sebagai bentuk penyucian diri, kemudian harus berjanji untuk tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Karena jika sampai terulang, masyarakat Baduy percaya si pelaku tersebut akan terkena dampaknya atau yang disebut dengan karma. Sebagai contoh lain, untuk kasus pencurian, pihak yang dirugikan dengan si pencuri akan dipertemukan. Kemudian, apabila si pencuri tersebut meminta maaf, ia juga harus mengganti apa-apa saja yang telah ia curi. Kemudian, si pencuri akan disaksikan oleh masyarakat Baduy untuk bersumpah, supaya ia tidak mengulangi kesalahannya tersebut. Karena jika sampai terulang, kedepannya masyarakat Baduy percaya si pelaku tersebut akan terkena karma bahkan hingga ke anak cucunya. Bapak Jarosa Ija juga menyampaikan bentuk-bentuk karmanya loh, seperti sering sakit-sakitan, susah mencari makan, susah membuat usaha, dan lain sebagainya. Kalau yang sudah dia kan sudah minta maaf, itu pasti ada pertimbangan. Kalau yang tetap mau diganti, itu pasti diganti. Apa aja yang dicuri itu pasti diganti. Tapi di sini kalau yang sudah dia pelaku sudah minta maaf, yang dikorbankan sudah dipertimbangkan, itu nanti disaksikan. Jangan sampai ada sumpahnya. Kamu kalau melakukan lagi, kan sekitar pasti keras. Aturan-aturan sifatnya keras. Biarpun serius, itu nanti kalau pas, soalnya di sini di dalam 1 tahun itu beberapa bulan yang tidak boleh mengarahkan masyarakat. Kesimpulan dari hukum pidana yang ada di Baduy adalah mereka akan lebih mendahulukan penyelesaian melalui pemimpin adat dibandingkan melalui polisi atau ke pengadilan. Karena dengan hukum yang mereka terapkan, yaitu dengan adanya hukum karma, penyeboran, dan lain sebagainya, mereka percaya hal tersebutlah yang dapat memberikan keadilan bagi masyarakat Baduy. Kalau di sini, kalau yang pernikahan itu
tidak punya sebagai akte-nya sih, tapi punya keterangan sudah menikah, dapat surat keterangan sudah menikah. berbuat lagi. Jadi dengan adanya hukum sosial ini, mereka siapa yang mencuri dia panggil yang mencurinya, siapa yang dicuri dia pertemukan berapa nilai yang dicuri, di situ dikumpulkan masyarakat. Jadi di situ ada beban sosial buat si pencuri itu berganti, karena belum tentu sekarang dengan adanya penjara enggak yang ada di kita nih, kata Jaro hukum positif, orang yang kena curi belum tentu uangnya kembali itu. Udah mah rugi kan gitu. Orang hanya berani di penjara aja. Tapi kalau di Baduy itu semuanya tidak ada yang dirugikan. Kenapa? Karena yang si pencuri tahu suatu saat saya ketahuan nilai yang dicuri pasti ganti. Belum nama baik dia tercemar di masyarakat. Ada hukum sosial. Jadi itulah kelebihan dan keuntungannya kalau semuanya dilarikan lagi ke hukum masyarakat. Gitu. Hukum adat. Tapi kalau hukum yang ada di kita, pencuri masuk penjara, tapi apakah setelah di penjara sadar nggak dia? Kadang-kadang mencuri uang. Kalau orang Bali hukum dasar yang dijalankan. Selain berbincang-bincang dengan Jara Saija, kami juga berkesempatan untuk mengobrol dengan Kang Sapri. Nah, Kang Sapri ini adalah masyarakat adat Baduy Dalam yang kemudian memutuskan untuk tinggal di wilayah Baduy luar. Dari Kang Sapri ini, kami mengetahui beberapa perbedaan penegakan hukum adat yang ada di wilayah Baduy Dalam dan Baduy luar. Sabun menjaga air. Berdasarkan apa yang telah kami temukan, apabila ditinjau dari sudut pandang teori dari Mark Galanter yang bertajuk Justice in Many Rooms, ternyata memiliki relevansi yang sangat nyata dengan apa yang ada di masyarakat Baduy, di mana teori ini lahir akibat dari dua pandangan yang berbeda tentang hukum. Di satu sisi, dilihat dalam kacamata sentralisme hukum, sedangkan yang lain melihatnya dari dimensi pluralisme hukum. Galanter melihat bahwa pada dimensi sentralisme terdapat kelemahan-kelemahan, seolah-olah keadilan tersebut hanya dapat dihasilkan melalui lembaga yang mendapat wewenang yuridis dari negara. Akibatnya, terjadilah penumpukan perkara, sehingga membutuhkan waktu yang panjang, tenaga, dan biaya yang berlebih. Nah, masyarakat Baduy dalam menyelesaikan perkaranya tidak mengandalkan pengadilan, di mana mereka lebih memilih untuk menjalankan hukum adat yang mereka yakini dapat memberikan keadilan bagi seluruh masyarakat Baduy, sehingga hal tersebut telah menjadi suatu budaya hukum yang selama ini mereka terapkan. Nah, gimana nih setelah nonton video tadi? Jadi tahu kan budaya hukum apa aja yang ada di masyarakat adat Baduy? Terima kasih ya sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga videonya bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian ya. Sekian dan terima kasih. Dadah!